Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji sebuah tafsir, yaitu tafsir Jalalain tentang surah Al-Zalzalah. Sini kita akan coba membahas tentang ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kita mengkaji dari segi ma'aninya, maka kalimat man yang bermakna umum di situ mencakup kepada kafir dan mukmin. Maknanya ada juga orang kafir yang mengerjakan kebaikan, dan ada juga orang mukmin yang mengerjakan kejahatan. Maka di sini kalau kita kaji di segi ma'aninya, maka man tersebut berfaedah kepada umum, yakni mencakup kafir dan mukmin. Bagaimana kita menanggapi tentang perkara kebaikan yang dilakukan oleh kafir? Apakah mereka juga mendapatkan jaza ataupun balasan nantinya di yaumil qiyamah? Dan bagaimana dengan hal kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum mukmin nantinya di yaumil qiyamah? Maka di sini kita akan membaca tafsir Sawi. Oleh Imam Sawi menuturkan, ingkulta, jika engkau kata, kaifa bagaimana ayat tersebut memberi kepada faedah umum, ma'a anna hasanatil kafiri muhbitatun bil kufri, beserta bahwa sungguh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kafir itu akan dibinasakan dengan sebab kufur mereka. Wa sayyiatil mu'minina saghaira maghfuratun biijtinabil kabairi. Dan keburukan-keburukan orang mukmin, yaitu dosa-dosa kecil orang mukmin, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menjauhi dosa-dosa besar. Maka bagaimana artinya kita memahami bahwa setiap perbuatan itu akan diperlihatkan oleh Allah walaupun sedikit darah. Maka oleh Imam Sawi menjawab, ujiba bi anna al-ma'na yara kullun minal mu'minina wal kafirin hasanatihi wa sayyiatihi maktubatun fis suhufi. Maknanya, setiap orang kafir dan orang mukmin nantinya di yaumil qiyamah akan melihat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang tertulis pada lembaran-lembaran mushafnya. Maka di sana nantinya akan didampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala
oleh orang mukmin melihat mushaf tersebut, orang kafir pun melihat mushaf tersebut, surat ataupun lembaran-lembaran yang dituliskan oleh para malaikat dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Wala yalzamu min ru'yatiha jazaohu 'alaiha, dan tidak lazim daripada melihat suhuf-suhuf tersebut ataupun buku-buku tersebut ataupun lembaran-lembaran yang dituliskan oleh para malaikat di dunia tentang perbuatan manusia tersebut, oleh apa tidak lazim? Oleh mendapat balasan di atas perbuatan tersebut. Maka di sini semata-mata nantinya oleh manusia yang beramal di dunia ini maupun sebagai zarrah kebaikan dan keburukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan. Maka berkata Ibnu Abbas yang dituliskan oleh Imam Sawi ini, kenapa tidak lazim daripada melihat lembaran-lembaran tersebut oleh balasan di atas perbuatan yang telah tertera di lembaran tersebut. 5 warada, karena ada sesuatu yang datang daripada Ibnu Abbas, beliau menuturkan bahwa laisa min mu'minin wa kafirin amala khairan kana aw syarran illa arahu Allahu iyyahu. Tidaklah daripada orang mukmin dan kafir yang telah mengerjakan kebaikan ataupun keburukan kecuali diperlihatkan tiap-tiapnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka setiap hal tersebut melihat apa yang terjadi. Fa ammal mu'minu fayaghfiru lahu sayyi'atihi fayaghfaru lahu sayyi'atuhu wa yusibahu bihasanatihi. Maka adapun orang mukmin, maka mengampunkan baginya akan keburukan-keburukannya dan diberikan pahala dengan kebaikan-kebaikannya. Wa ammal kafiru faturaddu hasanatuhu tahassuran wa yu'adzibu bi sayyi'atihi. Dan adapun kafir, maka kafir tersebut akan ditolak kebaikan-kebaikan mereka, baik pun kebaikan mereka di dunia ini banyak sekali. Bahkan pernah membangunkan masjid seperti yang terjadi di daerah-daerah gempa ataupun banjir sehingga meluluh lantakkan semua bangunan-bangunan, sehingga mereka memberikan bantuan-bantuan, bahkan membangun tempat-tempat yang bisa memang bermanfaat kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang banyak. Namun kebaikan tersebut ditolakkan nantinya di yaumul qiyamah. Mengapa? Tahassuran, untuk meratapi ataupun menyesali, menyesali amal kebaikan tersebut tidak bisa dinikmati olehnya karena sebab kafir, karena sebab kufur, dan mereka diazab dengan sebab keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam fatwa yang lain, dalam versi yang lain yaitu fatwa Khalil ala mazhab Syafi'i, beliau menukilkan sebuah riwayat daripada Muhammad bin Ka'ab yang mencakup dengan tafsir ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, itu daripada orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir ketika mengerjakan sebuah kebaikan walaupun seperti dzarrah, mereka akan melihat pahalanya dalam dunia, baik pada dirinya, pada ahlinya, pada hartanya, pada anak-anaknya, hatta yakhruja minad dunya wa laysa lahu 'indallahi khairun, hingga mereka mati yang tidak ada tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun daripada kebaikan tersebut. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya di dalam dunia, yaitu dengan diberikan kesenangan hidup baginya, kesenangan hidup bagi keluarganya,
kesenangan, keselamatan bagi harta-harta yang dikelola olehnya, dan juga kepada anak-anaknya, sehingga kebaikan yang dia lakukan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala balas di dunia ini, sedang di waktu mereka nantinya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi tersisa kebaikan di sisi mereka. Sedangkan pada ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu daripada orang mukmin. Mereka melihat uqubah, maknanya ganjaran ataupun ganjaran-ganjaran ataupun denda-denda Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya di dalam dunia. Misalnya diberikan sesuatu cobaan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keburukannya, dan kepada ahlinya, kepada keluarganya, wa malihi, dan juga kepada hartanya, wa waladihi, kepada anak-anaknya, hatta yakhruja minad dunya, sehingga mereka keluar daripada dunia, wa laysa lahu 'indallahi syarrun. Tidak ada lagi tertinggal di sisi Allah Subhanahu wa taala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya di dunia. Misalnya dengan ada melakukan sebuah kejahatan, Allah Subhanahu wa taala membalaskan pada dirinya, diberikan penyakit misalnya, diberikan usahanya kurang lancar, ya. Ataupun pada ahlinya diberikan kekurangan dalam kehidupan, ya. Ataupun diberikan sedikit cobaan kepada ahlinya dengan diberikan sedikit penyakit misalnya. Dan juga kepada hartanya, apa yang dia usahakan kurang mujur, kurang berkembang, dan juga kepada keluarga dan kepada keluarganya dan anak-anaknya yang lain, sehingga mereka meninggal di dalam daripada dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi keburukan yang tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran menurut fatwa Al-Khalil dengan mengutip perkataan Muhammad bin Ka'ab pada ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", itu bagi orang kafir, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah", itu bagi orang mukmin di dunia kedua-duanya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar mana zarrah yang dimaksud dalam ayat tersebut? Maka juga di sini kita akan membacakan kembali perkataan Sayyidina Abbas. Beliau memberikan contoh sebesar zarrah itu adalah idza wada'ta yadaka, apabila engkau letakkan tangan kamu alal ardi, atas bumi, wa rafa'taha, engkau angkat, kemudian fa kullu wahidin mimma lazaqa min at-turabi zarratun, maka tiap-tiap yang satu daripada yang terangkat daripada tanah ini, itulah yang dinamakan dengan zarrah. Yani apa yang melekat, debu-debu yang melekat pada tangan ini, maka setiap sesuatu debu itu dinamakan zarrah menurut versi Sayyidina Abbas ini. Maka sekecil itu nantinya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan maupun keburukan di yaumul qiyamah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk selalu bertaubat kepadanya. Meskipun kita selalu tergelincir ke dalam dosa, maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengucapkan istighfar dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepadanya. Mungkin hanya inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi sebagai wawasan bagi kita dalam menempuh kebaikan di dunia hingga ke akhirat kelak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.